dan sekarang menjadi apa? Orang yang hur, yang merdeka, ya. Ini indahnya bagaimana kalau kita berakhlak. Ada yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang akhlak yang namanya isar. Harus dalam urusan dunia dahulukan orang. Ya, jangan ada di antara kita yang Masya Allah, saya orang Sunda ini ya, mangga tipayun gitu ya, bagus nih, tapi jangan bab ibadah ya, sholat mangga tipayun duluan, jangan itu ya. Makanya kata orang Sunda, kenapa nggak ada yang jadi presiden, karena prinsipnya itu mangga tipayun, silahkan duluan gitu ya. Nah ini jangan, tapi kalau dalam urusan dunia sebisa mungkin gitu ya. Dan ini dulu ya, orang-orang soleh itu akhlaknya luar biasa. Jadi dalam satu majelis hanya ada beberapa potong roti. Ya, makanya kita nih pengajian nih, ya. Apa yang mereka lakukan dihitung. Wah, ini rotinya nggak cukup nih. Pasti ada yang apa? Nggak dapat. Kalau kita hari ini berpikirannya gimana? Duluan dah. Ya, tuh biasanya sering dengar itu. Orang kalau hadir di walimahan, apalagi yang di gedung, kalau datang jam terakhir udah pasti nggak dapat, disup-asup gitu. Nah, banyak tuh yang kayak gitu. Kalau ingin dapat banyak, datang di jam pertama. Nggak boleh sebetulnya ya. Yang namanya urusan dunia sebisa mungkin kalau bisa kita ambil sedikit ya. Bahkan para sahabat itu kaidahnya, kalau ada 10 yang halal hanya ambil 1, sisanya nggak diambil. Kenapa? Karena kalau ada 10 yang halal kita ambil semua, khawatir justru akan mendorong kita kepada yang haram. Contoh ya, minum ini hukumnya mubah, bahkan boleh jadi ibadah. Tapi kalau kebanyakan minum, kita nggak bisa gerak, apalagi malas, tidak tertunaikan kewajiban, minimal bisa bergeser makruh, bahkan sampai tingkatannya apa? Haram. Makanya para sahabat, mereka kalau ada 10 hal yang halal, mereka hanya ambil 1. Kalau kita beda, kayak monyet, kaki, tangan di luar negeri, di mana simpan? Makanya kacau dunia. Ya, kenapa? Tidak isar. Ya, nah ini para salafun saleh, mereka generasi-generasi yang luar biasa ya, dan saya kira sampai akhir zaman akan selalu ada orang yang seperti ini. Itu mereka berkumpul di suatu rumah dan hanya ada beberapa potong roti. Caranya mereka kalau makan duluan nggak mungkin, nggak makan juga nggak mungkin. Apa yang dilakukan? Matikan lampu, diputar nampannya, Masya Allah, muter ini kalau di sini mungkin ya. Balik ke yang awal, itu jumlah rotinya, potongannya persis seperti pertama. Bayangkan ya. Jadi mereka menginginkan, biarlah saya nggak makan, yang penting saudara saya makan. Kalau kita hari ini kan berpikirnya nggak apa-apa lah, yang penting saya, yang penting saya. Makanya anak-anak itu dalam Al-Quran bahasa iblis ya. Kalau yang benar itu harus nahnu, kita bareng, ihdinas siratal mustaqim. Karena nggak enak kita jadi orang muslim sendirian. Coba gimana? Jangankan di dunia, di surga aja nggak enak sendiri. Coba gimana? Ya, makanya bahasanya harus, kami tunjuki kami ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, makanya kata para ulama, di dunia ini rumusnya kalau ingin bahagia harus berjamaah. Jangan sendiri-sendiri, karena bahasa sendiri-sendiri, nafsi-nafsi itu bahasa akhirat. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ketika didatangi oleh manusia dan minta kepada Allah, apa kata mereka? Nafsi-nafsi. Ya, jadi kalau ada di dunia ini nafsi-nafsi itu pasti nggak enak hidupnya. Ya, dan gimana? Ini kita minum nih hasil sendiri apa hasil orang? Yang nganterin ke rumahnya orang, ya kan? Yang nyulingnya juga orang, itu baik. Ya, makanya sebisa mungkin ini di dunia ini kita berhimpun, berjamaah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena apa? Nanti akan menularkan kesolehan. Ya, nah ini di antara akhlak yang diajarkan selain berbuat ihsan, berbuat isar, dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sering-seringlah kita memberikan maaf kepada orang lain. Ya, jadi kalau ada orang berbuat buruk, maafkan sudah. Ya, kebanyakan orang yang berbuat buruk itu kalau tidak dalam kondisi ghaflah ya memang orangnya jahil. Itu. Jangan sampai ada di antara kita orang berbuat buruk kita balas dengan keburukan yang bertubi-tubi. Nah, di sini dikisahkan ada salah seorang di antara keturunan Rasulullah SAW, Zainal Abidin. Ya, Masya Allah. Ya, kenal ya, banyak di kita yang ngasih nama siapa? Zainal Abidin. Itu salah satu di antara apa? Cicitnya Rasulullah SAW.
ya. Ini di tengah jalan padahal dia amir, ya, gubernur. Ajudannya ini yang menemaninya itu mau pukulin ini orang. Jadi di tengah jalan sumpah serapah, ini kamu ini memimpin tidak adil. Apa yang dilakukan? Ajudannya mau pukul, kata Zainal Abidin, udah, biarkan, jangan. Ya. Selesai dia ngomong, sini. Sebetulnya keburukan yang tadi Anda sampaikan, saya lebih buruk. Hanya Anda taunya segitu. Gitu. Kan kita kalau biasanya ada yang mau ngaku kayak gitu, nggak ada, ya, enak aja, Masya Allah. Tapi kalau orang yang akhlaknya mulia, sebetulnya keburukan yang Anda sebutkan itu hanya yang Anda tahu, saya sebetulnya lebih buruk. Kira-kira orang kalau digitukan gimana? Kaget dia, ya. Apa kata dia? Kalau saya sebagai pemimpin ada berbuat salah, tolong sampaikan kepada saya akan perbaiki. Dia mau bingung orang sekelas Zainal Abidin apa kesalahannya, ya kan? Dia hanya ingin mencerca, menjelek-jelekan, sampai akhirnya orang ini hanya terdiam. Apa yang dilakukan, Masya Allah, ya. Makanya orang-orang yang akhlaknya mulia ini luar biasa. Dia buka bajunya, dipakaikan kepada orang yang tadi mencela ini, kemudian dikasih darohim beberapa dirham, sudah ini hadiah, gitu. Masya Allah. Kira-kira Bapak kalau ada yang seperti ini, kita enak gak nih tinggal di mana-mana? Nah, nikmat, ya kan? Makanya nih pastikan kita ini membacakan ayat seperti Rasulullah, para sahabat bikin orang masuk Islam, atau orang yang sudah muslim imannya tambah kenceng gak bisa, minimal kita jaga. Orang muslim itu sebetulnya akhlaknya gampang. Kalau gak bisa bikin orang tersenyum, jangan bikin orang nangis, udah gitu aja. Dimanapun itu. Kepada yang lebih tua kita hormat, kepada yang lebih muda kita sayang, kepada yang sebaya kita saling harga menghargai, sudah. Dimanapun, mau buminya apapun, bahasanya apa, pasti nikmat, ya. Dan itulah memang ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita dimanapun tinggal, senggol sana, senggol sini, bacok sana, bacok sini, nah itu pasti, ya, akan banyak masalah, ya. Dan Islam tadi saya mengulang-ulang, indikatornya kita ini dianggap muslim baik kalau salimul akidah, akidahnya lurus, ya. Dan insya Allah secara umum, apalagi masyarakat kota ini sudah banyak sebetulnya diselamatkan oleh Allah, terhindar daripada kesyirikan, ya. Dan ibadah, alhamdulillah, ini di Indonesia ini, Masya Allah, saya punya kawan dulu, dia asli orang Jerman, ya, di Lyon, ya, bukan Jerman Sunda, ya. Gerkalong. Ya. Dia mengatakan ini, 7 tahun di sini, kata dia. Saya bilang, apa yang paling terkesan 7 tahun di sini? Kata dia, saya tidak pernah masuk satu gang pun kecuali ada masjid. Insya Allah. Jadi tempat ibadah ini luar biasa. Saya, ya, di sana, di negara tempat tinggalnya, dia keluarganya masih belum muslim, ya, non muslim semua. Ya, tapi diberikan kebebasan. Bahkan dia studi di sini, belajar bahasa Arab dari nol, ya, selama 7 tahun itu sampai lulus syariah, itu dia dikasih biayanya. Sampai akhirnya nikah dengan orang Bandung. Setelah 5 tahun dia nikah. Ya. Apa kata ini? Itu hampir setiap gang ada masjid. Kami di sana kalau mau Jumatan itu harus berangkat dari jam 9. Kenapa? Masjidnya satu kota, mungkin kemungkinan besar hanya ada satu. Naik subway, busway, pindah-pindah, transit. Itu kata dia, saya kalau mau berangkat Jumatan itu harus berangkat jam 9. Masya Allah. Makanya ini di kita alhamdulillah syiar Islam luar biasa, masjid banyak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat-tempat lain ini adalah kenikmatan yang mereka idam-idamkan. Ini di kita ada semua, kita bersyukur, dan tadi mudah-mudahan ibadah kita sempurna dan kita tambah sempurnakan dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan sebagaimana tadi dijanjikan oleh Rasulullah SAW, kita berusaha untuk menjadi muslim yang baik dan juga berakhlakul karimah. Mudah-mudahan nanti kita paling dekat majelisnya dengan Rasulullah SAW, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikumpulkan di rumah Allah pada pagi hari ini, nanti kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, ya. Dan dalam Islam ilmu itu bukan hanya untuk ilmu,
Karena kalau ilmu hanya untuk ilmu, orang-orang orientalis jauh lebih pintar dari kita. Bapak yang menemukan pertama kali indeks Al-Quran itu bukan orang muslim, ya, tapi orang orientalis Yahudi yang mereka datang ke Yaman, datang ke Syam, datang ke Maroko, termasuk membuat sebuah studi ingin mengatakan bahwa Al-Quran muslim itu tiap negara beda gitu. Ternyata setelah datang ke tempat itu sama. Akhirnya karena kadung, ya sudah, sholat dalam Quran adanya di ayat berapa, surat berapa, dia tulis semua itu lengkap. Nah, ini yang ada indeks Al-Quran sekarang ini, Mu'jam Mufahras fi Alfazil Quran, itu sebetulnya karya orang Yahudi, ya, yang disempurnakan oleh Syekh Fuad Abdul Baqi dari Mesir. Ini awalnya karena orang Yahudi itu, yang dia saking seringnya baca Quran tahu gitu. Kita kan nggak tahu ini, kalau ditanya Bapak tahu nggak sholat di mana aja, nggak ada ini. Tapi kita alhamdulillah walaupun tidak tahu banyak, insya Allah setiap hari mengerjakan apa? Sholat. Karena dalam Islam ilmu itu yang paling baik, yang paling ideal, yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Nah, ini nanti mudah-mudahan keluar dari sini, ya, keluar dari sini kita berusaha menampilkan akhlak yang mulia, yang dengan itu insya Allah itu kita sudah berdakwah secara diam-diam. Ya, Bapak, Ibu-ibu, kalau kita berakhlak mulia, secara tidak langsung kita sudah berdakwah, mendakwahkan Islam. Ya, wallahu taala alam. Ada sesi tanya, Ustaz? Ada? Boleh kalau ada. Tapi kalau ada Ustaz Haris nanti tanya sama Ustaz Haris. Masya Allah. Nah, boleh silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Iya,